Mengemudi naik turun bukit yang curam bisa jadi tugas yang menakutkan, bahkan untuk pengemudi berpengalaman. Tapi jangan takut, teman-teman. Dengan sedikit pengetahuan dan akal sehat, kalian akan menaklukkan tanjakan dan turunan seperti seorang profesional. Sebelum kalian memikirkan untuk memasukkan gigi satu dan berangkat, sangat penting untuk memastikan kendaraan kalian siap untuk tantangan ini. Kita tidak berbicara tentang menyeka cepat dengan lap berminyak. Bukan, kita berbicara tentang pemeriksaan yang tepat. Pertama-tama, periksa tekanan ban kalian. Ban yang kurang angin adalah resep bencana, terutama di bukit yang curam. Pastikan ban dipompa sesuai tekanan yang disarankan pabrik. Selanjutnya, rem. Kalian harus benar-benar yakin rem tersebut dalam kondisi prima. Menanjak dengan rem yang bermasalah sama sekali tidak menyenangkan, seperti ban kempes di tengah hujan es. Sekarang, mari kita bicara tentang cairan. Oli mesin, cairan pendingin, minyak rem, ini adalah darah kehidupan mobil kalian. Periksa levelnya dan tambahkan jika perlu. Kalian tidak ingin mesin kalian macet di tengah gunung, kan? Terakhir, periksa mobil kalian secara menyeluruh. Cari kebocoran, bagian yang longgar, atau apapun yang terlihat tidak pada tempatnya. Ingat keselamatan yang utama. Baiklah, sekarang setelah kereta perang kalian siap tempur, mari kita lanjut ke bagian yang menarik, benar-benar mengendarainya. Mendekati bukit yang curam bisa jadi menakutkan, tapi jangan biarkan hal itu menguasai kalian. Kuncinya di sini adalah momentum. Kalian perlu membangun kecepatan yang baik sebelum mulai menanjak. Saat mendekati tanjakan, percepat perlahan untuk menambah kecepatan. Tapi jangan langsung tancap gas seperti di arena balap, pelan dan stabil yang menang. Saat mulai mendaki, pertahankan kecepatan konstan. Hindari akselerasi atau pengereman mendadak, karena ini dapat menyebabkan kalian kehilangan kendali, terutama di permukaan yang licin. Dan demi Tuhan, jangan pernah berpikir untuk mengganti gigi di tanjakan yang curam. Itu sama saja mencari masalah. Jika kalian merasa kehilangan tenaga, jangan panik. Kurangi sedikit gas dan biarkan mesin bekerja. Ingat, lebih baik merangkak naik bukit daripada mogok di tengah jalan dan mundur ke bawah. Mengemudi menuruni bukit mungkin tampak lebih mudah daripada menanjak, tetapi ada tantangan tersendiri. Yang utama adalah, kalian dapat menebaknya, gravitasi. Hal terakhir yang kalian inginkan adalah mobil kalian berubah menjadi kereta api yang lepas kendali, meluncur menuruni bukit dengan rem terbakar. Disitulah engine braking berperan. Engine braking adalah sahabat kalian saat menuruni bukit. Ini melibatkan perpindahan ke gigi yang lebih rendah, yang membantu memperlambat mobil menggunakan hambatan mesin, daripada hanya mengandalkan rem kalian. Ini sangat penting pada turunan yang panjang, karena mencegah rem kalian terlalu panas dan menjadi kurang efektif. Ingat, saat kalian menurunkan gigi, putaran mesin akan lebih tinggi. Ini sangat normal, jangan panik, kalian tidak akan meledakkan mesin. Kalian hanya menggunakan tenaga mesin untuk mengontrol kecepatan kalian. Semuanya sangat aman dan terkendali. Kecuali, saja, juga kalian lupa menggigi, it's total dari tape. Saat menuruni bukit, pertahankan kecepatan yang stabil dan hindari pengereman keras. Ingat, kalian tidak sedang balapan. Lebih baik pelan dan stabil, terutama di jalan berliku dengan tikungan buta. Antisipasi apa yang ada di depan dan sesuaikan kecepatan kalian. Jika kalian melihat tikungan tajam di depan, perlambat jauh sebelumnya. Jaga jarak aman dari mobil di depan, karena kalian akan membutuhkan jarak pengereman ekstra saat menuruni bukit. Dan demi kebaikan, Ingzipatisan, rambu-rambu jajan. Rambu itu yang seranding depan. Switch yang melatan peringatan turunan curam, percayalah. Cuci guaja, pau frequent blaze c. Bagian 5. Siap untuk keselamatan, memilih gigi yang tepat. Gigi. Tuas misterius yang tampaknya membingungkan separuh populasi. Jangan takut, kawan-kawan yang kesulitan dengan gigi, karena saya di sini untuk mengungkap seni pemilihan gigi. Saat mengemudi naik atau turun bukit yang curam, memilih gigi yang tepat sangat penting untuk menjaga kendali dan menghindari kecelakaan yang merugikan dan memalukan. Saat mengemudi menanjak, kalian perlu menggunakan gigi yang lebih rendah untuk memberikan lebih banyak tenaga. Ini mungkin berarti menurunkan ke gigi 2 atau bahkan gigi 1, tergantung pada kecuraman bukit dan beban yang dibawa mobil kalian. Saat menuruni bukit,
Gigi yang lebih rendah akan membantu mengontrol kecepatan kalian melalui engine braking. Jangan tergoda untuk meluncur dengan posisi netral, itu berbahaya dan dapat merusak transmisi kalian. Ya, saya tahu, meluncur dengan posisi netral mungkin tampak seperti ide yang bagus, konsumsi bahan bakar lebih sedikit dan semua itu. Tapi percayalah, itu tidak sebanding dengan risikonya. Bagian 6, otomatis untuk semua, membiarkan mobil bekerja. Sekarang, bagi kalian yang lebih suka membiarkan mobil yang berpikir, atau haruskah saya katakan, yang memindahkan gigi, transmisi otomatis menawarkan pengalaman berkendara yang lebih santai di men berbukit. Namun, jangan berpikir sejenak bahwa kalian bisa duduk santai dan membiarkan mobil melakukan semua pekerjaan. Kalian tetap harus memegang kendali. Kebanyakan mobil Matic memiliki fitur bantuan hill start khusus yang mencegah mobil mundur saat mulai ditanjakan. Ini adalah anugerah bagi mereka yang belum cukup menguasai seni memulai di tanjakan. Beberapa mobil Matic juga memiliki pengaturan gigi rendah, yang dapat berguna untuk menuruni bukit yang curam, karena memaksimalkan engine braking, dan mengurangi kebutuhan untuk menggunakan rem kalian. Namun, bahkan dengan Matic, penting mengantisipasi jalan di depan dan menyesuaikan kecepatan kalian. Jangan hanya mengandalkan elektronik mobil, mereka tidak sempurna. Bagian 7 prosedur darurat. Bersiaplah untuk apapun. Sekarang, mari kita bicara tentang hal yang tidak terpikirkan. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan? Jangan khawatir, saya tidak mencoba menakut-nakuti kalian. Ya, mungkin sedikit, tetapi selalu lebih baik untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, betapapun kecil kemungkinannya. Jika rem kalian blong saat menuruni bukit, jangan panik. Pertama, coba pompa pedal rem beberapa kali. Ini mungkin membangun tekanan yang cukup untuk memperlambat kalian. Jika itu tidak berhasil, tarik rem tangan secara bertahap, tetapi hati-hati jangan sampai menariknya tiba-tiba, karena ini dapat menyebabkan mobil tergelincir. Cari tempat yang aman untuk menepi, seperti jalur penyelamat atau hamparan tanah yang datar. Jika kalian mogok di bukit, jangan panik. Tarik rem tangan, masukkan gigi 1, dan nyalakan mesin seperti biasa. Setelah mesin menyala, lepaskan rem tangan perlahan, dan tekan pedal gas peron untuk mulai bergerak. Bagian 8, perawatan penting. Mesin yang terawat baik adalah mesin yang aman. Ingat, teman-teman, mobil yang terawat baik adalah mobil yang aman. Servis berkala sangat penting untuk memastikan kendaraan kalian dalam kondisi prima, dan dapat menangani tuntutan mengemudi di jalan yang menantang. Pastikan rem kalian diperiksa secara teratur, dan diganti jika perlu. Jangan menunggu sampai rem mulai berdecit seperti babi yang terjebak. Pada saat itu, mungkin sudah terlambat. Jaga agar ban kalian tetap terisi angin dengan benar, dan periksa kedalaman tapaknya. Ban gundul dan bukit yang curam adalah resep bencana. Dan jangan lupakan cairan-cairan penting itu, oli mesin, cairan pendingin, minyak rem, dan periksa secara teratur dan tambahkan sesuai kebutuhan. Sedikit perawatan pencegahan dapat menghemat banyak masalah dan biaya dalam jangka panjang. Bagian 9, pikiran terakhir, berkendara aman, berkendara cerdas. Jadi, begitulah, panduan lengkap saya untuk menaklukkan bukit-bukit yang menyebalkan itu. Ingat, mengemudi di tanjakan dan turunan yang curam membutuhkan keterampilan, konsentrasi, dan akal sehat. Selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, antisipasi bahaya, dan jangan pernah meremehkan kekuatan gravitasi. Berkendara aman, berkendara cerdas, dan yang terpenting, bersenang-senanglah.